Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Video kali ini kita akan membahas mengenai topik masakan ya. Karena topik masakan itu kan topik yang dimana tidak habis ditelan waktu gitu. Jadi setiap tahun pasti ada masakan-masakan yang enak-enak gitu ya, dan menu-menu yang bervariasi gitu. Dan hal ini saya bisa katakan bahwa dalam membuat topik masakan itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ternyata memang harus dipikirkan secara matang, secara terstruktur gitu, baik dari awal sampai proses dan terakhir untuk penyajiannya gitu ya. Tapi sebelum kita ke arah sana, saya akan menjelaskan dulu mengenai tentang YouTube. Kalau misalnya kalian ingin menjadi salah satu partner program YouTube, ya mau tidak mau ya kalian harus ikut aturan mainnya YouTube gitu ya. Walaupun di satu sisi YouTube juga punya hak untuk merekomendasi video-video kalian gitu, dan itu kan semuanya termasuk di bagian algoritma gitu. YouTube pun juga adalah sebuah platform ya, yang dimana untuk membesarkan bisnisnya mereka gitu. Jadi kita harus ketahui dulu, kalau kalian ingin menjadi seorang YouTuber, perhatikanlah keinginan dan maunya atau aturan mainnya di dalam dunia per-YouTubean gitu. Kalau misalnya kalian tidak mau mengikuti aturan mainnya, jangan nge-YouTube, gitu aja. Jawabannya simple gitu loh. Baik buruknya platform YouTube, dan kalau kalian ada di dalamnya, ya dipikir aja gitu. Kamu masuk di perusahaan orang, tetapi kamu malah merusakkan citra perusahaan tersebut gitu loh. Ya kalau misalnya kamu memang nggak suka dengan perusahaan itu, ya kamu keluar aja gitu. Kalian buat perusahaan lain gitu ya. Gambarannya seperti itu kalau misalnya di dalam dunia per-YouTubean gitu. Karena memang dunia per-YouTubean adalah platform bisnis gitu ya. Dia adalah sebuah platform bisnis yang tentu banyak saingan-saingannya juga. Kayak TikTok, Reels, Facebook ya, Instagram kan. Semua itu kan platform bisnis buat mereka gitu. Jadi di satu sisi kita sebagai content creator berpikir positif saja, ambil yang baik, tinggalkan yang negatif gitu loh. Oke teman-teman, kita langsung balik lagi ke topik aja ya. Topik kita hari ini adalah berhubungan dengan masakan gitu loh. Dan kalau misalnya berhubungan masakan itu kira-kira kita cari referensinya ya. Kira-kira cara membuat konten untuk tema masakan itu seperti apa sih gitu ya. Yuk kita cek aja di sini. Saya sudah buka ini ChatGPT ya. Jadi kalau misalnya untuk membuat konten masakan, kita buat begini deh. Nih kita gedein dulu nih biar kebaca ya. Jadi kalau kita ingin membuat konten masakan yang menarik dan informatif, ternyata ada langkah-langkahnya secara terstruktur gitu loh. Jadi agar supaya penonton dan audiens itu memahami apa yang ingin kita sampaikan, tentu kita harus melakukan persiapan agar apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh para audiens atau penonton. Nah di sini dikatakan, ini menurut ChatGPT, yang dimana ChatGPT ini sudah merangkum atau sebuah sistem AI ya, artificial intelligence. Jadi kumpulan-kumpulan sumber-sumber yang dirangkum menjadi sebuah sistem, dan kita tinggal mengetikkan saja dan kita sudah mengetahui kira-kira referensi-referensi apa sih yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi yang pertama adalah cara membuat konten masakan yang menarik dan informatif itu memerlukan beberapa langkah Bu ya. Ini buat ibu-ibu ya tentunya ya. Jadi ada beberapa langkah gitu. Yang pertama adalah tentukan target audiens Anda. Artinya kita juga harus memahami pasarnya gitu Bapak Ibu ya. Apakah jangkauan pasar kita ini luas atau tidak. Kira-kira kalau namanya orang butuh makan nggak? Butuh gitu kan. Kira-kira butuh minum nggak? Butuh. Berarti kita di dalam kehidupan ini butuh makan dan minum. Oleh sebab itu mengapa saya katakan bahwa tema masakan itu tidak habis ditelan waktu gitu ya. Nah kan tergantung selera kalau bicara masakannya, tergantung selera. Jadi di sini dikatakan kita harus tentukan target audiens dulu. Lalu sebelum mulai membuat konten masakan itu,
tentukan siapa target audiens Anda, apakah Anda ingin menjangkau orang yang baru belajar masak atau mereka yang sudah ahli dalam memasak. Jadi ada dua kriteria Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin buat tema masakan gitu ya, misalnya masakan apa gitu ya, misalnya masakan Padang gitu kan, jadi kita harus tentukan ini khusus untuk yang pemula atau ini khusus yang sudah bisa masak gitu, ahli dalam memasak gitu. Cuma kalian hanya memberikan tips-tips yang biar bisa istilahnya dapat memiliki variasi mungkin ya dari segi bentuknya ataupun rasanya gitu ya. Nah, lalu yang kedua di sini dikatakan pilih jenis konten ya. Pilih jenis konten yang ingin Anda buat gitu loh. Setelah itu kita menentukan target Anda, lalu apa yang akan kita buat itu adalah berdasarkan resep yang secara tertulis. Jadi kita resepnya itu juga harus ada ditampilkan Bu di screennya, misalnya resep membuat sayur kangkung gitu, apa aja sih yang harus di bahan-bahannya lah istilahnya ya. Nah, pasti Bapak Ibu udah lebih tahu lah kalau untuk soal seperti ini. Pasti ada bahannya berapa gram kayak gitu-gitu loh Bu. Dan atau gambar langkah demi langkah. Jadi kita bisa mengilustrasikan dalam bentuk gambar-gambar Ibu, tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, dalam bentuk gambar-gambar itu juga lebih baik. Dan yang ketiga adalah menentukan topik. Setelah menentukan jenis konten yang ingin Anda buat, tentukan topik yang akan diulas dalam konten Anda. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan target audiens Anda. Jadi setelah kita sudah menentukan jangkauan kita ya, audiens kita, kan ada dua kriteria tadi nih, ada yang baru mulai masak sama ada yang ahli memasak gitu loh. Jadi setelah kita sudah menentukan antara dua ini, baru di situ nanti kita bisa mengulas dalam konten Anda itu gitu. Jadi kita mengulas secara spesifik ya, mengulas cara pembuatannya seperti apa, karena begini, yang namanya memasak itu kan tidak hanya pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Kalau skill dalam memasak itu kan harus ada keahlian juga gitu. Nggak sembarang mengiris bawang atau nggak sembarang memotong sayur gitu kan. Itu kan ada cara-caranya gitu ya. Jadi dipastikan untuk hal-hal yang seperti itu diperjelas atau diberikan spesifik cara untuk memotong bawang atau cara menuangkan ke tempayan atau ke penggorengan ya, seperti itu. Jadi itu ada langkah-langkah yang memang ternyata nggak boleh seperti itu gitu ya. Lalu yang keempat adalah siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Jadi bahan-bahan dan alat itu sudah dipersiapkan ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya di suatu tempat. Lalu sebelum memulai membuat konten masakan, pastikan Anda sudah menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Pastikan Anda sudah memiliki semua bahan yang diperlukan dan peralatan masak yang diperlukan. Jadi memang kalau misalnya membuat konten masakan ini memang membutuhkan banyak hal, jangan sampai ada yang kelupaan gitu ya. Entah itu sendok atau entah itu sumpit atau apapun itu gitu ya. Jadi sudah tersedia untuk bahan-bahannya dan alat-alat yang akan kita gunakan ya Bapak Ibu. Lalu yang kelima adalah membuat resep atau tutorial yang mudah dipahami. Jadi ya kita kalau ingin membuat resep atau membuat masakan itu kan kira-kira yang gampang dipahami oleh orang gitu. Dan dideskripsikan setiap langkah secara detail. Jadi memang ada urutannya Bu ya. Ternyata saya juga memperhatikan nggak semudah itu loh membuat konten masakan itu loh. Itu benar-benar harus diperhatikan tata caranya, urutannya, jangan sampai salah, karena memang kalau salah urutan rasanya juga jadi beda Bapak Ibu. Memang benar juga ternyata. Lalu di sini dikatakan berikan tips dan trik. Nah, berarti kan gini, di dalam sebuah konten masakan pasti bagi seorang konten kreator yang membuat masakan tersebut kan punya tips ya. Masing-masing orang punya tips, punya triknya sendiri gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail gitu, bahwa dalam membuat masakan ini juga harus ada punya sedikit keahlian yang berbeda dengan orang-orang lain yang masak yang mungkin menunya sama gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Lalu di sini berikan ilustrasi dan foto yang menarik gitu.
Jadi usahakan memang ini pengaruh kualitas sih Bapak Ibu teman-teman semua, karena kalau misalnya kita ingin membuat foto yang menarik itu yang bagaimana bisa memancing selera orang ketika melihat gambar tersebut Ibu. Jadi kalau misalnya ini berhubungan dengan kualitas, mau tidak mau kita harus bisa memahami cara membentuk fotonya, letaknya bagaimana, posisinya di mana gitu ya. Ternyata juga sangat berpengaruh. Nah, lalu setelah itu kita bisa mempromosikan konten Anda ketika sudah selesai ya. Jadi di sini dikatakan promosikan konten Anda setelah Anda selesai, lalu melalui media sosial atau platform lainnya gitu ya, untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Ya memang supaya dikenal orang mau tidak mau ya kita memang harus mempromosikan gitu ya, namanya juga masakan yang kita buat gitu. Jadi supaya dikenal banyak orang mau tidak mau harus mempromosikan ke tempat-tempat lain gitu ya. Tetapi memang kalau misalnya di dalam dunia per YouTubean pun ada hal-hal tertentu gitu berdasarkan kebijakan komunitas YouTube, yang dimana kalau kita ingin share video kita ke tempat lain itu juga kadang ada riskannya juga gitu, ada risikonya Bapak Ibu, karena nggak semuanya orang suka dengan menu tersebut gitu. Mungkin dia cuma nonton cuma 30 detik, 2 detik, atau cuma ngetik sekali langsung lewat lagi, atau ada yang cuma 5 menit udah, atau 3 menit seperti itu salah satu memang resiko ya kalau misalnya kita memang ingin share ke platform lain gitu ya, misalnya ke Facebook biasanya Bapak Ibu. Jadi memang hal-hal yang seperti ini sangat-sangat diperhatikan karena berpengaruh dengan retensi penonton kita nanti gitu di analitik. Itu sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu untuk algoritma kalau kita seorang YouTuber. Nah, di sini dikatakan dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat konten masakan yang menarik dan informatif untuk audiens Anda. Nah, jadi kesimpulannya ada 8 tahap Bapak Ibu ya. Ada 8 tahap. Jadi yang dimana 8 tahap ini Ibu benar-benar kita harus benar-benar menguasai ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah tentukan target audiens, lalu pilih jenis konten, ketiga tentukan topik, siapkan bahan dan alatnya ya, dan membuat resep atau tutorial, lalu berikan tips dan triknya ya. Tergantung dari Ibu ya, keahlian Ibu sendiri bagaimana bisa menyampaikan tips-tips atau trik-trik cara membuat masakan menu tersebut gitu. Lalu berikan ilustrasi dan foto. Terakhir adalah promosikan konten Anda. Jadi ke-8 tahap ini adalah salah satu referensi Bapak Ibu ya. Jadi kembali dari Bapak Ibu teman-teman sekalian juga gitu dalam membuat konten masakan itu seperti apa. Sedangkan ChatGPT ini berasal dari sumber-sumber informasi yang sudah secara tersistem dapat membantu memberitahukan layaknya untuk membuat sebuah konten masakan itu seperti apa gitu di dalam dunia YouTube gitu ya. Apalagi Bapak Ibu teman-teman semua itu adalah seorang konten kreator gitu ya. Jadi ini hanya referensi aja, bukan serta-merta bahwa Ibu harus melakukan apa yang dilakukan 8 tahap ini gitu, Ibu melakukannya gitu. Ini hanya referensi aja, tergantung dari cara Ibu gitu. Cukup sekian, terima kasih. Salam dari saya J2F Story Tutorial khusus YouTuber pemula. Oh iya, kalau ada ingin pertanyaan, ada pertanyaan apa saja ya, tolong cantumkan di bawah komentar ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa dan sukses selalu. Bye-bye.